Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Oke, bagaimana kabarnya? Baik toh? Sehat toh? Nggak ada yang sakit? Sehat semua ya? Sehat, Bu. Oke, pokoknya harus tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan apabila berpergian, dan kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, sebaiknya tidak berpergian, kayak gitu ya, karena kan juga masih PPKM. Meskipun berpergian, harus tetap menjaga masker, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, kayak gitu. Udah pada vaksin ya semuanya ya? Udah kemarin ya? Kelas 11 kemarin ya vaksinnya? Ya. Datang ke sekolahan vaksinnya? Ya, ke sekolah. Oke. Baik, hari ini kita akan belajar terkait potensi persebaran pertanian, perkebunan, perikanan, dan renewable energi. Tapi kan minggu depan kan kita sudah mulai ulangan tengah semester ya. Nah, materi yang disampaikan itu nanti kan sampai ke flora dan fauna. Maka dari itu kita mereview sedikit dulu tentang review terkait flora dan fauna. Gitu dulu ya. Oke, jadi aku mau mulai share screen. Kita review sedikit aja terkait flora dan fauna yang ada di Indonesia. Oke. Jadi ini kita akan review sedikit aja terkait flora dan fauna yang ada di dunia dan Indonesia. Kemarin ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Ada faktor klimatik atau iklim, kemudian ada faktor edafik atau tanah, kemudian ada faktor fisiografi atau relief bumi, dan ada faktor biotik atau makhluk hidup. Nah, persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia itu macam-macam. Kalau di dunia itu dibagi berdasarkan bioma. Kalau di Indonesia itu dibagi menjadi 3 waktu itu. Ada Asiatis, Wales, dan Australis. Kalau Asiatis di sebelah barat, Wales di sebelah tengah, dan Australis di sebelah timur. Nah, konservasi flora dan fauna di Indonesia dan di dunia itu ada suaka alam dan ada taman nasional. Suaka alam kemarin dibagi menjadi 3, suaka alam, suaka cagar alam, suaka marga satwa, dan suaka biosfer. Kalau taman nasional seperti taman nasional apa kemarin? Kayak taman nasional Bromo kayak gitu. Dan ada beberapa taman nasional yang ada di Aceh dan di Papua. Nah, pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam kemarin bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan, kemudian bahan industri. Seperti itu ya. Ada yang kemarin juga kita gunakan sebagai kayak budaya, kayak pernak-pernik atau aksesoris khas dari budaya itu sendiri. Kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh karakteristik bioma di dunia. Ada hujan tropis yang biasanya kita bisa jumpai ini di daerah Indonesia maupun Afrika. Kemudian ada hutan gugur, kalau kita bisa menjumpai ini di daerah United States of Amerika kayak Polandia, terus kemudian France. Kemudian ada taiga kita bisa menjumpai ini di daerah Norwich atau Swedia, kemudian juga di Kanada. Kemudian stepa dan sabana, kalau di Indonesia ini ada ya stepa dan sabana, kita bisa menjumpainya di daerah NTT kayak gitu. Dan gurun kita bisa menjumpai di daerah Arab, kemudian Libya, Niger, kita bisa menjumpai ini. Nah, ini adalah salah satu contoh juga fauna yang ada di dunia yang dibedakan menjadi Palearktik, kemudian Nearktik, Neotropikal, Ethiopian, dan Oriental, kemudian Australis. Nah, kalau ini yang di Indonesia, jadi yang di dunia tadi ada Palearktik, Neotropikal, Nearktik, dan Ethiopian, Oriental, dan
Australis. Kalau di Indonesia itu dibedakan menjadi 3, Asiatic, Wales, dan Australis. Nah, kalau flora itu dibedakan menjadi flora Sumatera Kalimantan, flora Jawa Bali, Kepulauan Wales, Papua. Gitu. Dari penjelasan flora dan fauna, review ini ada yang mau ditanyakan nggak? Kita OTS-nya sampai misalnya. Ini ya, kalau karakteristik fauna dan flora di dunia itu namanya bioma. Tapi kalau di Indonesia kita bisa menyebutnya tipe Asiatic, Wales, dan Australis kayak gitu. Ini salah satu contohnya. Nah, ini konservasi yang aku jelasin tadi, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam itu ada cagar alam, marga satwa, kemudian cagar biosfer. Nah, kalau kawasan pelestarian alam ada taman nasional, hutan raya, taman wisata alam, dan kebun binatang. Ini gambarnya. Kayak gini. Kayak yang ini adalah di dunia. Jadi, kawasan konservasi, pelestarian flora dan fauna tidak hanya ada di Indonesia saja, namun juga berada di dunia. Kayak contohnya ini, Taman Nasional Grand Canyon di USA, Taman Nasional Galapagos di Ekuador, dan lain-lain. Kita sudah belajar terkait ini ya, pengayaan ini kita sudah bahas gitu. Oke. Sekarang kita akan belajar terkait ketahanan pangan. Yang kemarin kita sudah bahas itu, kita kemarin bahas terkait pengertian dulu ya, pengertian bahan pangan, bahan industri, dan energi terbarukan. Nah, sekarang kita akan belajar terkait apa sih, bagaimana persebaran dan potensinya yang ada di Indonesia. Oke. Kita akan bahas dulu yang kemarin. Mengapa sih energi terbarukan itu sangat diperlukan di negara kita? Kenapa ya? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Mengapa? Oke, boleh. Siapa ya tadi yang ngomong ya? Tika. Ya, Tika. Oke, boleh Tika, silahkan. Kenapa ya energi terbarukan sangat diperlukan, Tik? Kenapa energi terbarukan sangat diperlukan? Karena energi terbarukan merupakan energi alternatif yang tidak akan ada habisnya, seperti air, sinar matahari, angin, panas bumi, dan lain-lain. Betul, betul. Karena energi terbarukan itu sifatnya berkelanjutan, artinya tidak akan pernah habis. Kalau fosil kan akan habis ya, dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membentuk itu. Kalau energi terbarukan kan selalu ada kayak gitu, selalu ada. Itu ya. Bagus, Tika. Makasih, Tik. Ada lagi nggak yang mau berpendapat? Mengapa energi terbarukan sangat diperlukan? Apa Tika aja nih yang mau berpendapat? Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita akan belajar terkait potensi dan penyebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan nasional. Gitu. Nah, Indonesia itu tuh kan merupakan negara tropis, di mana artinya kita memiliki jenis-jenis pertanian yang sifatnya itu adalah tanaman-tanaman tropik seperti kayak sayuran dan buah-buahan kayak gitu. Nah, Indonesia juga memiliki potensi sumber daya alam termasuk plasma nutfah yang melimpah atau mega biodiversity. Biodiversity itu kata lain dari keanekaragaman hayati. Biodiversity darat Indonesia merupakan terbesar nomor 2 di dunia setelah Brazil. Sedangkan bila termasuk diversity laut, maka Indonesia merupakan terbesar nomor 1 di dunia. Karena kan memang Indonesia merupakan negara maritim, di mana kita itu kita merupakan negara kepulauan, artinya hampir setengahnya kita laut, daerah kita tuh memiliki potensi laut yang melimpah gitu. Jadi makanya kalau lautnya banyak, otomatis perikanannya kita juga banyak kayak gitu. Nah, biodiversity di negara kita itu sangat besar dan melimpah, atau keanekaragaman hayati yang sangat melimpah. Hal ini tuh dibuktikan dengan adanya banyak tanaman komoditas yang ada di Indonesia, kayak rempah-rempah kayak gitu. Terus kemudian tanaman hortikultura seperti yang ada di gambar ini, kayak ada tomat, kemudian ada sawi, bayam, kayak kubis dan lain-lain. Jadi kita emang kaya akan tanaman
tropik dan tanaman hortikultura kayak gitu. Nah, potensi pertanian di Indonesia itu secara langsung berhubungan langsung dengan stabilitas negara Indonesia kayak gitu. Kemarin isu yang udah aku jelasin bahwa apabila ketahanan pangan kita itu tersedia, artinya apabila kita memiliki ketersediaan pangan yang cukup, maka stabilitas negara kita pun juga akan baik gitu loh. Jadi ketersediaan dan kebutuhan harus seimbang kayak gitu. Maka dari itu perlu adanya pertanian yang berkelanjutan. Artinya lahannya harus cukup. Lahan pertanian yang digunakan itu harus cukup. Lahan ini tuh ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan untuk kebutuhan kita kayak gitu. Tapi kan sekarang kan banyak banget lahan-lahan yang sudah habis atau tidak ada lahan udah nggak ada lahan lagi gitu loh. Jadinya udah apa namanya? Udah nggak ada tempat untuk menanam sesuatu lagi kayak gitu. Maka itu potensi pertanian di Indonesia harus ditingkatkan lagi. Walaupun sepertinya kita kan negara agraris ya, kayak kita kaya banget akan pertanian kayak gitu. Jadi harus ditingkatkan lagi. Nah, ini merupakan peta persebaran varietas padi di mana jika kita lihat di sini banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita kembangkan, namun belum dikembangkan secara maksimal kayak itu. Jika melihat peta ini, hampir setiap daerah di Indonesia memiliki potensinya masing-masing. Seperti di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi kayak gitu. Nah, kemudian berdasarkan jenisnya lahan pertanian itu dibedakan menjadi dua, lahan sawah dan lahan bukan sawah. Nah, kalau lahan sawah itu tuh kayak sawah irigasi, tanda hujan, sawah pasang surut, sawah lebak, polder. Kalau sawah irigasi itu sawah gimana ya? Sawah irigasi itu seperti sawah yang disuplai langsung dari sungai. Kalau yang tanda hujan berarti dia apa? Bergantung pada air hujan. Kemudian kalau sawah pasang surut itu dia disuplai dari sungai, namun sungai itu juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Kalau sawah lebak itu kita bisa menjumpainya di samping kanan kiri sungai biasanya. Namun sawah lebak ini berpotensi mengalami banjir kayak gitu. Jadi mudah mengalami degradasi kayak gitu, mudah mengalami gagal panen. Kemudian polder dan sawah lainnya. Kalau polder biasanya terletak di delta sungai kayak gitu. Kemudian lahan bukan sawah, kita bisa menjumpainya kayak kebun, tegalan, ladang, dan lain-lain. Dan lain yang sementara tidak diusahakan kayak gitu. Kalau tegal itu lebih ke kita menanam tanaman semusim atau tahunan, ketika sudah panen ya sudah, itu kayak lahannya dibiarkan saja, kayak dibiarkan nggak diurus lagi. Nah kalau ladang itu kita hanya menanam satu jenis tanaman satu musiman, jadi kita hanya menanam satu itu aja, tanaman musiman itu aja. Gitu. Kita lanjut ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak sampai ke lahan pertanian ini? Tidak. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke potensi perkebunan yang ada di Indonesia kayak gitu. Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan. Jenis usaha perkebunan terdiri dari dua, yaitu budidaya tanaman perkebunan dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Ini adalah kayak tabel jenis komoditas yang kita punya, kayak kelapa sawit, cengkeh, tebu, dan berdasarkan lokasinya. Nanti aku akan share PPT ini ya ke kalian. Tapi ini aku jelasin dulu. Jadi ini adalah kayak persebarannya di mana aja sih. Cengkeh kita bisa menjumpai di daerah Maluku kayak gitu. Kemudian tebu di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kok di Jawa Tengah itu dulu ada pabrik tebu namanya kayak Sondokoro, di daerah Karanganyar tuh ada pabrik tebu, tapi sekarang sudah udah nggak digunakan lagi. Sekarang udah jadi tempat wisata sih kalau Sondokoro itu, tapi dulunya dia pabrik tebu di Jawa Tengah, di Solo itu gitu. Kopi Aceh, Lampung, dan Bengkulu. Kok Jawa Tengah kita punya kopi ya, kayak di Banaran itu kita juga punya kebun kopi kan. Coba nomor 1 ini gambar apa ya, nomor 1? Ada yang tahu nggak ini nomor 1? Itu apa ini nomor 1 ini? Coklat. Oh bener, coklat. Coklat bener. Terus nomor 2 apa ini nomor 2? Cengkeh. Bener, cengkeh. Oh. Nomor 3? Nomor 3 apa ya?
itu lada. Itu lada. Jadi lada itu apa ya bahasa? Kita biasanya nyebutnya apa ya lada itu? Lada hitam, lada putih kayak gitu. Itu kayak tumbuhannya kayak gitu. Nomor 4 nih apa nih? Gampang nih nomor 4 nih. Nomor 4 apa ini? Ini kelapa sawit ya, nomor 4 ini. Minyak biasanya digunakan untuk pembuatan minyak. Nomor 5 apa nomor 5? Tanaman apa ini? Ini nomor 5 ini vanili. Vanili. Jadi pantas saja ya kayak penjajah dulu menjajah Indonesia karena memang kita banyak banget rempah-rempah yang kayak kita kaya banget kayak gitu. Cengkeh ada, lada ada, vanili ada, minyak kelapa sawit pun juga banyak, dan coklat. Kalau coklat ini aku pernah nih makan nih buahnya. Ini ya biasa aja sih, tidak semanis manggis. Tapi dulu aku punya pohonnya, tapi sekarang udah ditebang kayak gitu. Sebenarnya kalau coklat ini mudah ditanam di mana-mana sih. Ya, maksudnya nggak membutuhkan perhatian khusus gitu. Kayak penanaman kelapa sawit dan lain-lain. Oke, lanjut ya. Sekarang ke potensi perikanan di Indonesia. Di Indonesia sebenarnya pemanfaatan sumber daya alam di daratan sudah hampir mencapai 80%, mungkin lebih. Tetapi ternyata untuk sumber daya perairan Indonesia masih belum optimal. Pemanfaatannya yaitu sekitar 30% saja. Di negara Indonesia ini ada beberapa cara dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, yaitu perikanan tangkap, budidaya perikanan, dan teknologi. Jadi, apa yang dimaksud dengan perikanan tangkap, budidaya perikanan, dan teknologi atau perikanan? Kalau perikanan tangkap itu kayak kita kegiatan untuk memperoleh ikan, kayak kita menangkap ikan dengan menggunakan alat kayak gitu. Menggunakan alat atau kita juga bisa menggunakan kapal untuk mengambil ikan kayak gitu. Kalau budidaya berarti artinya kita apa? Kita memelihara ikan itu. Kayak kita memproduksi biota akuatik di lingkungan yang terkendali kayak gitu. Jadi kayak kita merawat kayak gitu. Merawat ikan-ikan yang ada. Saya kan atau gini, kita bisa kayak beli bibit ikan kayak gitu, bibit lele, terus kita kembangkan sendiri gitu, terus kita jual sendirian, banyak ya kayak gitu. Atau menangkap langsung dari laut kayak gitu. Kalau contoh dari perikanan ini banyak ya. Ada kayak perikanan laut, kemudian perikanan budidaya laut, kemudian kolam, kemudian budidaya jaring kayak gitu, budidaya ikan sawah. Kalau ikan sawah itu kayak bandeng, kalian sering makan bandeng loh ya, bandeng. Kalau budidaya laut itu ya kayak rumput laut, terus kemudian kerapu kalian pernah makan kerapu nggak? Kalau aku belum pernah sih, aku juga belum pernah lihat bentuknya kerapu kayak gimana, tapi ikan kerapu itu termasuk ikan laut juga. Maksudnya budidaya laut. Kemudian udang atau lobster kayak gitu. Kalau budidaya kolam itu lele, terus guramai, itu yang kayak biasanya kita sering konsumsi ya kayak gitu. Kalau jaring ya kayak lele juga termasuk sih, atau patin itu juga termasuk. Ini merupakan peta potensi perikanan dalam RPJMN 2015-2016 terkait perikanan di Indonesia. BPPNR itu wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Jadi hampir tersebar di beberapa daerah. Kayak itu WPP Samudra India, WPP Samudra India B, WPP Selat Makassar, WPP Teluk Tolo. Kayak kita kayak banget akan ikan. Makanya waktu itu pada tahun 2003 kan perikanan di Indonesia kan kayak menurun gitu kan. Itu karena adanya banyak orang yang mengambil ikan-ikan kecil yang ada di laut kita gitu. Maka dari itu kita mengelola sumber daya perikanan dengan cara kemarin kita sudah bahas kayak melakukan masa dalam mencari ikan kayak gitu. Terus kita juga kayak mengembangkan anak-anak ikan kayak gitu. Karena kan mereka mengambil ikan-ikan tuh ya ikan-ikan yang kecil gitu loh. Gitu. Ini. Kemudian ada apa lagi? Banyak ya. Ada sekitar 6, 5, 7, 8, 11 wilayah pengelolaan perikanan negara di RI. Sekarang kita ke potensi peternakan. Kalau dari
pertanian, kemudian perkebunan dan perikanan ada yang mau ditanyakan nggak ya kalian? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, Bu. Kalau aku kecepatan aku tolong dikasih tahu ya. Bu kecepatan gitu. Tapi suara aku masih terdengar kan ya? Masih. Oke. Oke, lanjut ya. Sekarang ke potensi peternakan. Potensi peternakan. Potensi peternakan. Peternakan adalah kegiatan membudidayakan atau mengembangbiakan hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan. Kalau hewan ternak itu contohnya apa ya? Masa kalian nggak tahu? Hewan ternak, kalian tahu nggak apa contohnya? Hewan Sapi, ternak. kambing, Sapi, ayam. kambing, domba. Oh, benar-benar. Oh, biri-biri. Biri-biri. Apa? Sapi, kemudian kerbau itu juga termasuk hewan ternak ya. Kuda itu juga termasuk. Kambing benar. Domba, oke. Jadi dibedakan menjadi dua, peternakan hewan besar dan peternakan hewan kecil kayak gitu. Nah, peternakan hewan besar, hewan kecil, unggas dan aneka ternak. Kalau unggas itu ya apa ya? Unggas itu kayak apa ya? Contohnya kalau unggas. Ayam, bebek. Benar, ayam, bebek gitu. Kan kita juga kaya ya kan peternakan. Tapi kalau aku nggak punya sih hewan ternak. Kalau kalian punya nggak hewan ternak? Atau mungkin saudara kalian punya hewan ternak kayak sapi gitu? Kalau aku nggak punya sih. Tapi kalau orang-orang biasanya punya sih. Ya orang-orang yang mempunyai yang tinggal di daerah. Gimana tadi ada yang mau ngomong? Kambing. Oh, kayak gitu. Coba jelasin. Pengertian lahan pertanian yang terdiri dari lahan sawah dan lahan bukan sawah. Tadi apa ya pengertian lahan pertanian ya? Ada yang tahu nggak tadi? Ada yang bisa bantu aku nggak buat jelasin? Pengertian lahan pertanian yang terdiri dari lahan sawah dan lahan bukan sawah. Kalau lahan pertanian itu secara umum artinya apa ya? Saya Oke, siapa yang tadi ya? Tika Tika. lah. Oke. Ya, Tik, boleh Tik. Lahan Lahan pertanian, Tik. pertanian. Lahan yang dirujukkan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanaman pertanian maupun hewan ternak. Oh, benar. Oh, benar. Selain Tika dong, masuk Tika terus. Selain Tika coba, siapa deh? Cifra ya nggak apa-apa, Cifra. Atau siapa? Ini Irfan join nggak ya, Irfan ya? Irfan join. Bu. Ayo, Irfan dong. Irfan jawab tuh, Irfan. Masuk kalah karo Tika, dibantu Cifra ya nggak apa-apa, wes. Apa dibantu Fadila, hadir nggak Fadila? Apa siapa dia terserah lah. Ya, boleh. Siapa dia ngomong? Cifra. Oh ya, oke, Cifra. Apa, Cif? Lahan pertanian adalah sebuah lahan yang mencakup kondisi tanah, iklim, hidrologi, dan udara yang digunakan untuk memproduksi tanaman pertanian atau melakukan peternakan hewan. Oh, benar ya. Ya, hampir sama ya kayak yang dijelasin sama Tika ya. Berarti kayak tanaman pertanian contohnya apa ya tanaman pertanian ya? Tanaman pertanian. Padi, jagung. Padi, jagung, kayak gitu. Kalau aku jarang makan jagung sih, karena nggak terlalu suka jagung. Kalau kalian suka jagung apa enggak? Suka. Aku kurang suka jagung sih. Tapi kalau jagung bukan pilihan pertamaku buat makan kayak gitu. Tapi aku ya nggak suka banget. Tapi yo, nek disuruh makan ya nggak apa-apa kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak paling suka banget. Kalau sagu, kalian pernah mencoba belum sagu? Sagu. Udah. Atau sagu kalian pernah? Sagu. Yang warna pink itu bukan? Warna pink tapi kayaknya sagu kebanyakan warnanya putih gak sih? Tapi mungkin juga ada warna apa aku juga kurang tahu sih. Tapi kalau sagu warna putih. Terus apa lagi ya selain sagu ya? Singkong. Kok singkong sering ya kita ya makan ya singkong. Singkong. Dan umbi-umbian ya banyak kita juga punya. Kalau talas kalian pernah nyoba belum talas? Talas. Pernah nyoba? Pernah. Sering.
Oh, sering. Enggak, biasanya kalau talas itu diolah kayak kalau kita jajan gitu, kita nyebutnya taro. Rasanya hampir sama kayak taro gitu loh. Oh kan ya? Iya, Bu, bener. Dulu aku nggak suka tuh talas tuh, tapi aku jadi suka. Karena kayak enak aja. Nggak, rasanya ya kayak taro Bu, gitu ya. kalau payam Bandung, Bu. Apa? Peyem Bandung. Itu kayak tape bukan sih? Itu Tape. kayak Iya. yang dibakar bukan sih? Oh, kayak peyem Bandung aku pernah itu. Dia kayak tape toh, tapi bedanya sama tape apa ya? Oh, kalau payam Bandung itu agak kering gitu. Kamu dari Bandung, Po? Ini siapa yang ngomong ya? Yang ngomong siapa? Fabian Oh, Fabian. Ya, welcome Fabian. Lama Iya. tidak berjumpa. Dari Bandung. Tapi teman-teman banyak yang dari Bandung. Peyem Bandung. Ibuku juga dari Bandung. Oh, Dia selain peyem biasanya pulang kita bawa apa ya? Dalamnya kacang kayak gitu, makanan dalamnya kacang. Terus kayak ada kayak putih-putihnya gitu tuh agak alot gitu apa ya? Aku lupa. Hah? Mochi. Mochi, bener itu. Mochi, bener, itu kan dalamnya kacang ya. Mochi. Itu enak tuh, Yohan tuh. Terus apa lagi ya kalau Bandung ya? Udah sih, biasanya mbaknya itu tok sih. Dan biasanya kita bawa barang-barang dari asli dari Bandung, kayak barang-barang lokal Bandung kayak gitu. Banyak ya kita jumpai. Ada tuh ya rumahnya Bandung toh, ya Allah. Iya. Boleh. Bandung. Aku sekali ke sana sih. Itu enggak lagi. Kalau kalian pernah ke Bandung enggak? Selain Kavian. Pernah waktu SMP kan, Bu. Oh, Saditur. Saditur ya benar. Oh, nah aku Saditurnya dulu ke Bali. Jadi aku 2 kali ke Bali. SMP sama SMA aku ke Bali terus. Harusnya ki SMA kan kalian Saditur, tapi nggak ada Saditur toh? Nggak ada. Sabar ya, kalian pasti akan merasakan Saditur pada waktunya. Nggak apa-apa, kita di rumah dulu aja. Tapi udah pernah ada kayak rencana mau Saditur nggak waktu itu? Sebelum ada COVID. Maksudnya udah kayak pernah rapat-rapat gitu. Maksudnya nggak pernah. Anak asli kan biasanya langsung kayak ngerapatin hal-hal kayak gitu. Enggak, Kan kita masuk kelas 10. udah pandemi. Oh iya. Tapi kalau kelas 10 ada kayak pengamatan gitu. Kalau aku ada dulu waktu kelas 10 ke Candi Gedong Songo kalau aku. Kalau kalian ada nggak kelas 10? Nggak ada Enggak. itu. Kegiatan di luar. Ya ampun, kasihan sekali. Tapi dulu aku ada. Kalau kelas 10 itu aku kayak ke Gedong Songo, Candi Gedong Songo. Kalian pernah nggak ke Candi Gedong Songo? Pernah ya? Itu aku dulu ke Candi Gedong Songo itu, tapi nggak sampai ke candi yang terakhir, yang ada kayak belerangnya itu loh. Nah aku baru sampai belerang itu pas waktu kuliah aku waktu kayak makrab lah, itu aku baru sampai ke belerangnya itu. Jadi kita harus jalan-jalan ya sebagai anak yang harus mengenal alam, apalagi kita sebagai generasi yang harus melestarikan lingkungan kayak gitu. Jadi kita harus melihat-lihat bagaimana kondisi sumber daya alam yang kita punya. Ternyata sebanyak itu dan ternyata semenarik itu untuk kita pelajari dan kita gunakan kayak gitu. Oke, dari potensi persebaran ini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak kita lanjut ke materi renewable energi, materi yang terakhir nih. Lanjut. Ya, oke, kita lanjut ya. Kalau renewable energi kayaknya aku udah jelasin berkali-kali deh. Iya nggak sih, kayak mesti aku kayak selingin di beberapa apa namanya penjelasan terkait renewable. Ya
Ya nggak sih, kayak kemarin kita bahas sumber daya alam, aku juga bahas renewable. Ketahanan pangan aku juga bahas renewable, ya nggak sih? Aku juga pernah itu kan ngasih video ke kalian toh terkait apa namanya potensi energi terbarukan yang ada di Indonesia dan gimana cara kerjanya. Kayak aku kalau renewable udah sering banget tak jelasin, tapi ya udah kita jelasin lagi lah ya. Nah, jadi yang akan kita bahas kali ini adalah pengertian dari renewable energy ini termasuk dalam kategori kompetensi dasar juga dalam ketahanan pangan ya. Ini materi terakhir kita di semester ganjil sebenarnya, kayak gitu. Kan besok kan kalian UTS. Setelah UTS nanti kita akan masuk ke semester genap. Kita akan belajar terkait kalau kelas 11 hidrologi. Kemudian apalagi ya? Banyak sih. Ya 3 KD kalau nggak salah. Kita udah belajar kemarin yang pertama kita sudah belajar poros maritim, kemudian ada persebaran flora dan fauna, sumber daya alam dan klasifikasinya termasuk AMDAL juga, dan sekarang kita belajar terkait ketahanan pangan dan renewable energy. Jadi ini materi terakhir. Pengertian renewable energy. Coba ada yang mau baca ini enggak? Masa aku terus yang baca? Ada yang mau baca enggak? Terkait ya boleh. Siapa Cifra? Ya, Cifra. Oke, Cifra silakan dibaca. Pengertian renewable energy. Energi terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari alam dan sifatnya berkelanjutan seperti matahari, angin, dan air. Definisi umum dari energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Contoh energi terbarukan adalah angin, air, geotermal, biomasa, dan matahari. Benar. Coba ini ada gambar nih yang termasuk energi yang berasal dari angin yang mana? Kincir angin. Yang genjreng. Oh, yang ini ya. Yang itu, benar. Terus yang sampingnya ini apa? Ya. Panel surya. Oh, kalau atasnya ini apa atasnya? Kincir bendungan. Oh, bendungan kayak hidropower ya. Hidro dari air. Nah, ini yang kiri nih. Ini apa ini? Termasuk apa ini? Namanya apa ini? Ini geotermal ya. Ini namanya geotermal. Biasanya kita menggunakan ini daerah pegunungan kayak gitu. Atau Jawa Barat, kemudian Wonosobo, kita punya geotermal. Nah, ini penjelasannya. Kayak apa namanya? Renew merupakan energi terbarukan karena energi tersebut dapat memperbarui energi itu sendiri dalam kurun waktu yang singkat. Maka dari itu mengapa kita menggunakan renewable energi, karena energi itu memperbarui energi itu sendiri, dan itu dalam waktu yang kurun yang singkat, yang tidak lama kayak gitu. Kalau fosil kan membutuhkan waktu yang bertahun-tahun untuk bisa kita gunakan kayak gitu kan. Maka dari itu kan itu akan mudah habis juga kalau fosil kayak gitu. Tapi kalau energi-energi seperti kayak air, angin, matahari yang selalu ada kan, itu kan enggak sifatnya enggak. Kenapa ya ini ya? Oke, enggak jadi. Selalu deh mesti. Sifatnya kan selalu ada, jadi itu kayak berkelanjutan gitu loh. Bisa digunakan untuk kedepannya kayak gitu. Oke, sebentar, have a minute. Aku nutup pintu dulu, sorry ya tadi ya, ada gangguan sedikit. Lanjut ke selanjutnya terkait jenis-jenis dari renewable energy. Nah, ini kayak undang-undangnya juga sih ada. Jadi ada undang-undang yang mengatur mengenai renewable energy kayak gitu. Ada banyak kayak UU nomor 30 tentang energi, kemudian tentang kebijaksanaan energinya bagaimana, tentang pengadaannya bagaimana. Jadi kan kalau untuk memperbarui energi itu sendiri kan kita butuh kayak infrastruktur yang cukup gitu ya. Berarti kan kita juga butuh uang kayak gitu, dan itu nggak sedikit kayak gitu. Dan enggak sembarang orang bisa membangun alat-alat tersebut kayak infrastruktur tersebut kayak gitu.
Nah, ini potensinya yang ada di Indonesia, kayak ada tenaga surya, hidropower, biomasa, gelombang laut, angin, pasang surut, geotermal, dan lain-lain. Nah, ini angin merupakan salah satu bentuk energi yang ada di alam yang digunakan untuk pembangkit energi alternatif yang disebut sebagai PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Kemudian kita bisa menjumpainya di beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa bagian selatan, Sulawesi, dan NTT. Sulawesi Selatan ya biasanya ya, kayak tadi. Nah, ini geotermal yang tadi kayak potensi panas bumi yang ada di Indonesia. Kemudian atau PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi, kita bisa menjumpainya di daerah Dieng. Nah, tadi kan Dieng, kemudian Jawa Barat di PLTP Salak, kemudian ada di PLTP Lahendong kayak gitu. Kemudian hydropower. Kalau hydropower kita banyak ya di Jawa Tengah. Lah ini yang sering aku sebutin kayak PLTA Gajah Mungkur di Jawa Tengah, di Wonogiri, kemudian ada di Karangkates, Jawa Timur. Hydropower adalah energi yang berasal dari air. Sumber energi ini didapatkan dengan memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh air itu sendiri. Ini tenaga surya. Energi yang dihasilkan dari matahari dalam bentuk radiasi matahari. Karena kita merupakan negara tropis, yang mana kita selalu disinari oleh matahari sepanjang tahun. Kayak gitu. Jadi energi surya kita juga sangat tinggi. Satu contohnya. Coba deh ini. Saat ini energi terbarukan hanya sebagai alternatif ke depannya, maksudnya dipakai sebagai penyeimbang. Menurut kalian benar atau salah? Saat ini energi terbarukan hanya sebagai alternatif, ke depannya hanya dipakai sebagai penyeimbang. Menurut kalian benar atau salah? Tika nggak mau jawab, Tika. Kalau menurutku sih benar. Oke, benar. Kalau menurut Syifra benar atau salah, Syif? Saya benar. Benar. Saat ini energi terbarukan hanya sebagai alternatif, ke depannya hanya dipakai sebagai penyeimbang. Jadi energi terbarukan ini tuh emang energi alternatif ya, benar. Sebagai kedepannya dipakai sebagai penyeimbang. Namun maksudnya gini, penggunaan energi alternatif ini tuh meminimalisir kita untuk menggunakan bahan bakar fosil kayak minyak bumi dan batu bara kayak gitu. Maka kita juga harus menggunakan kayak mengolah gitu loh, kayak mengolah atau memanfaatkan sumber energi yang selalu ada kayak gitu. Yang pembentukannya pun tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka dari itu nggak bisa bergantung terus pada fosil ataupun batu bara dan minyak bumi. Jadi kita harus menggunakan energi-energi kayak matahari kayak gitu-gitu yang sifatnya akan selalu terus berkelanjutan, selalu bisa dipakai terus. Benar. Pintar. Oke, yuk. Nah, ini lanjutannya ada kayak biodiesel, bioetanol, biobriket, biogas. Banyak ya. Nah, ada gelombang laut juga. Dan pasang surut. Jadi ada gelombang laut yang kemarin aku jelasin kayak wave power, dan ada pasang surut. Kalau pasang surut kita belum punya sih. Tapi kalau gelombang laut kita punya. Gelombang laut itu menggunakan ombak. Jadi energi terbarukan yang bersumber dari tekanan naik dan turunnya gelombang air laut itu. Jadi kita menggunakan energi ombak. Nah, kalau pasang surut berarti kita menggunakan pasang surut air laut. Namun kalau menggunakan pasang surut air laut ini tuh kita belum ada, karena yang pertama itu biayanya mahal, terus alat yang dibutuhkan itu yang harus tahan terhadap air laut atau tidak korosif kayak gitu. Jadi agak susah nih pasang surut air laut. Tapi di beberapa negara di dunia juga sudah punya pembangkit listrik dengan pasang surut ini. Gitu. Ini banyak banget ya, kayak strategi pengembangan energi terbarukan perlu dimainkan secara maksimal, menjalankan fit-in tarif energi terbarukan yang ada untuk investor dan dibantu subsidi listrik, memberikan pajak emisi CO2 kepada pengelola pembangkit listrik,
pembebasan pajak impor peralatan energi terbarukan, menggencarkan studi dan penelitian secara mengidentifikasi setiap jenis potensi sumber daya energi, perlu adanya dukungan berupa kebijakan bantuan investasi gitu. Menjalankan fit in tarif itu kayak pajak. Strategi pengembangan energi terbarukan gitu. Perlu adanya studi dan penelitian secara detail untuk mengidentifikasi setiap jenis potensi sumber daya energi terbarukan di setiap wilayah. Di setiap wilayah harus identifikasi dulu nih, kira-kira bisa nggak dikembangkan. Karena sekarang kita nggak Jawa sentris lagi, tapi sekarang kan kita sudah Indonesia sentris, jadi dimanapun harus merata kayak gitu. Nah ini yang tadi, alasan kenapa Indonesia belum bisa memanfaatkan potensi energi terbarukan. Bukan belum bisa, kita sudah bisa, hanya saja belum semaksimal itu kayak gitu. Dan maka kita saat ini kita mengembangkan lagi kayak gitu, Kalau kita sudah punya, jadi namun belum maksimal aja kayak gitu. Teknologi yang digunakan masih memanfaatkan potensi energi terbarukan yang masih minim. Indonesia sendiri masih berfokus pada pembangunan infrastruktur migas. Nah, benar banget ini. Konsentrasi pemerintah dalam pembagian antara energi migas dan energi terbarukan. Kemudian masyarakat terhadap manfaat energi terbarukan yang masih rendah. Kayak orang-orang yang mereka sedikit kurang memahami bagaimana sih kayak angin bisa dimanfaatkan sebagai energi. Bahkan sampah pun bisa digunakan sebagai energi kayak gitu. Karena adanya inovasi itu kayak gitu. Orang-orang kayak jarang perhatian kayak terhadap hal-hal yang kayak gini. Dampak positifnya, kita ramah lingkungan, pasokan ketersediaan melimpah, nggak akan pernah kekurangan, dapat diperbarui tentu saja. Dan yang terakhir itu sebenarnya sumber energi yang namun ada dampak negatifnya nih, kayak biaya instalasinya mahal, bergantung pada kondisi cuaca, belum dioperasikan secara efisien, belum didukung sarana yang penunjang, penyimpanan transportasi yang memakan biaya yang tinggi. Intinya kembali lagi kita masalah biaya ya, masalah investasi yang diperlukan kayak gitu. Udah selesai. Dia mau ditanyakan nggak sampai sini tentang energi terbarukan. Jadi renewable energi tadi, energi yang bisa digunakan kita apa aja? Ada energi angin, air, geotermal, biomasa, dan matahari. Gelombang laut juga bisa. Angin, geotermal itu panas bumi. Kemudian hydropower, hydro itu berarti air. Surya itu matahari. Ini contoh gambarnya. Kemudian ada biodiesel, bioetanol, biobigai, dan biogas. Kayak biodiesel itu berasal dari kelapa sawit, zaraf, dan kedelai. Kemudian ada berasal dari serbuk kayu atau limbah, berasal dari jagung dan sorghum. Ada juga dari gelombang laut dan pasang surut. Kenapa kita belum maksimal? Yang pertama karena kita masih minim pemahaman terkait energi terbarukan, dan kita masih berfokus pada pembangunan infrastruktur migas dan konsentrasi pemerintah yang belum merata atau membagi energi migas dan energi yang terbarukan gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Ada. Kalau dari flora dan fauna juga udah nggak ada ya. Berarti besok udah UTS ya? Ya. Berarti besok udah UTS. Semangat ya, jadwal pertama apa jadwal pertama besok? Belum dikasih tahu. Belum dikasih tahu. Tapi kalau geografi biasanya hari apa? Hari keberapa? Kalau kalian bingung kalian bisa tanya aku sih. Nanti aku akan pas respon. Tanya selain geografi nggak apa sih kalau aku sih. Kalau mau tanya matematika juga bisa. Atau apa ya? Kalau sekarang tuh masih ada lintas minat nggak tuh? Lintas minat. Lintas minatnya kimia. Kimia toh?
kelas 10 kemarin sama fisika terus dihapus. Oh. Alhamdulillah. Loh lah, kenapa kok dihapus? Nggak tahu. Kimia toh? Bahasa nggak ada bahasa? Nggak ada. Dulu aku ada tuh bahasa Jerman, aku dulu ikut bahasa Jerman. Apa namanya? Saya bahasa Jerman, sama aku dulu ambil kimia. Kayak ngapain ya aku ambil kimia ya? Padahal teman-teman pada ambilnya bahasa Inggris kayak gitu. Nah aku dulu ambilnya kimia. Terus aku pindah ganti jadi bahasa Inggris. Bahasa Jerman. Nggak bisa aku mikir kimia. Kayak sulit. Coba bahasa Jerman, Bu. Bahasa Jerman, aku lupa itu. Tapi aku tahu satu kalimat nih. Ili bedih, artinya aku cinta kamu. Dah, gitu toh. Selain tahu nggak ngerti lagi. Udah lupa aku ya. Apalagi ya? Dulu itu sebenarnya sama sih kayak bahasa Indonesia. Kayak kalau bahasa Inggris kan kayak my name is kayak gitu. Tapi kalau bahasa Jerman kayak mein Name gitu. Mein Name is siapa gitu. Susah sih, aku ya nggak paham aslinya. Yang tak jalani wae lah. Ini untuk B, nilainya yo B, yo bagus loh, termasuk loh. Katanya dulu gini, nanti kalau ikut bahasa Jerman itu bisa dimasukkan ke ijazah, kayak nanti di ijazah itu ada keterampilan bahasa asing kayak gitu. Neng yo setelah dari ijazah yo wis biasa wae, kayak yo wis. Aku nggak perlu itu, tapi nggak tahu ya besok aku perlu lagi ya. Tapi besok tak perluin aku udah nggak mudeng, maksudnya aku lupa gitu loh. Karena banyak kosakatanya aku nggak paham kayak gitu. Oke. Tak minum sebentar ya. Tak minum dulu. Kayak kalau di kuliah di rumah atau belajar di rumah itu kayak gini loh, kayak nggak kondusif dan selalu aja ada yang mengganggu, kayak nggak asik gitu. Kalau di kuliah di sekolah kan enak ya, sekolah di sekolah kan enak ya, kayak kita bener-bener fokus belajar, ketemu banyak teman kayak gitu. Tapi ya itulah gitu, kita harus bangun pagi kayak gini kan kita enak nih, kayak sekolah sambil rebahan, sambil makan, sambil minum, kayak enak. Lama-lama juga nyaman ya, lama-lama asik, nyaman. Ada yang mau ditanyain lagi nggak dari pelajaran ini tadi? Atau udah? Kalau poros maritim sudah dipelajari sama Bu Emma atau waktu itu? Soalnya aku waktu itu Bu Emma ngomongnya sama aku, ngendikannya ke aku tuh bilang gini, besok mulai pelajaran terkait konservasi persebaran flora dan fauna kayak gitu. Berarti poros maritim kan udah ya, poros maritim ya? Atau mau dibahas lagi? Atau nggak usah? Kayaknya nggak usah sih, kayaknya sih ya, kayak gitu. Jadi setelah kalian UTS nanti aku udah nggak ngajar lagi loh ya. UTS sampai tanggal berapa UTS-nya? Tanggal 6 sampai tanggal berapa? Belum tahu. Mungkin seminggu lebih 3 hari. 3 hari? Kayak kan seminggu 5 hari kan. Oh. Tapi 3 hari gitu loh. Kayak. Oh ya berarti kayak aku masih ngajar kalian loh berarti no. Terakhir aku tuh tanggal 15 sih. Tapi biasanya habis UTS itu libur apa enggak toh? Enggak kan ya? Langsung pelajaran toh? Jadi kan semester mesti langsung pelajaran. Kalau akhir semester ada liburnya. Ada kelas meeting juga ya biasanya ya, kelas meeting. Nek dulu kelasku tuh jumlahnya tuh dulu waktu SMA tuh 28 orang, tapi yang cowok cuma 5 tok. Jadi 23 orang tuh cewek semua. Soalnya kelasku tuh dulu kelas paling terakhir, kayak kelas IPS dulu aku, IPS 4 poin paling terakhir. Jadi cowok itu cuma 5 tok. Dan setiap ada kelas meeting kita selalu nggak ikut.
kayak futsal atau basket kita selalu nggak ikut karena cowoknya nggak cukup. Jadi pilih nggak ikut, langsung didiskualifikasi langsung sama panitia nih, ya wis. Kalau ikut lomba pun nggak pernah menang. Lomba kayak nyusun tumpeng-tumpeng gitu kita juga nggak pernah menang. Futsal apalagi yang cowok nggak bisa main futsal semua. Poin kelas UB tidak ada yang bisa dibanggakan. Kalau kelas PS 2 jago nih kayak ini, wong cowok lumayan banyak. Pavian terutama Ki Pavian mesti kapten nih. Ini dulu teman-teman. Udah jam 40, ada yang mau ditanyakan nggak? Apa kita sudahi aja? Oke, sebelum kita sudahi seperti biasa, apa yang kita pelajari hari ini? Coba mulai dari kita. Berarti apa yang kita pelajari hari ini? Satu aja. Alasan mengapa energi terbarukan sangat diperlukan. Oke, benar. Kenapa, Tik? Tadi, Tik. Karena energi terbarukan merupakan energi alternatif yang tidak akan ada habisnya. Contoh seperti air, sinar matahari, angin, panas bumi, dan lain-lain. betul, betul. Terus, apalagi yang kita pelajari hari ini, Cifra? Pengertian lahan sawah sama lahan bukan sawah. Oke. Terus, ada lagi nggak yang kita pelajari hari ini, Fabian? Coba satu aja. Hilang nih orangnya, di ghosting aku para Fabian. Yo Irfan C. Apa yang kita pelajari hari ini, Irfan? Mau perasaan Tanah sama yang kayak kelapa sawit gitu-gitu. Iya benar. Oh, itu berarti apa? Potensi perkebunan. Oh benar. Oke. Terus apalagi di Bangka? Apa Fadila dulu Fadila? Atau Rosa? Rosa Amalia deh. Apa yang kita pelajari ini, Ros? Satu aja, Ros. Strategi pengembangan energi terbarukan. Strategi pengembangan energi terbarukan. Oh, benar. Karisa, apa yang kita pelajari hari ini, Karisa. Karisa panggilannya siapa sih? Risa ya? Karisa, Risa. Kalimatul. Apa yang kita pelajari hari ini, Kalimatul? Apa yang kita pelajari hari ini? Hilang ya? Hah? Pada hilang. Iya boleh. Apa dibantu sama Cifra deh. Selain belajar tadi, kita belajar apa lagi, Cif? Kita juga sempat review materi loh ya terkait flora dan fauna. Jadi hari ini kita belajar terkait potensi persebaran pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan yang ada di Indonesia. Kita juga belajar terkait renewable energy atau energi terbarukan. Kita juga mereview flora dan fauna yang ada di Indonesia gitu sebagai bahan UTS gitu. Udah ya, itu ya. Hari ini kita belajar itu ya. Itu aja yang mau saya sampaikan. Udah nggak ada yang ditanyakan lagi? Udah? Cukup? Oke. Oke. Baiklah. Kita sudahi dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kita berdoa dulu ya sebelum tutup. Kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dilindungi dalam lindungannya dan selalu diberikan kesehatan. Semoga kita juga lancar mengerjakan UTS besok kalian. Semoga lancar dan semoga kita menjadi anak yang berguna untuk nusa dan bangsa kayak gitu. Berdoa dipersilahkan.
Oke, berdoa cukup. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.